Kita mengerti pemirsa bahwa atas kebutuhan ekonomi kegiatan jual beli ini masih terjadi meskipun memang bukan sektor yang diizinkan. Ini pakaian yang banyak berjualan. Tapi kalau Anda lihat di sana banyak tidak pakai masker. Kalaupun pakai masker di dagu maskernya. Kita akan lihat berapa banyak jumlah pasien positif corona per hari ini untuk meningkatkan kewaspadaan. Tapi sebelumnya saya hadirkan juga untuk data-data mulai dari beberapa hari sebelumnya sehingga Anda bisa tahu bagaimana kemudian jumlah peningkatan per hari. Di 24 April ada 436 kasus, 1 Mei 433 kasus, 5 Mei 484 kasus. Kita lihat lagi tanggal berikutnya. Di 9 Mei 533 kasus, 13 Mei 689 kasus meningkat, 20 Mei 693 kasus, dan kemudian per hari ini 973 kasus. Jumlah yang luar biasa, bahkan bisa dikatakan kenaikan tertinggi hingga hari ini untuk pasien positif corona. Saya tanyakan kepada Prof. Amin. Prof, sebenarnya kondisinya ini kan bahwa tidak mungkin belum dikatakan maksimal 100%. Tes-tes PCR disebar di seluruh Indonesia, sehingga kalau sekarang angkanya seperti ini, bisa dikatakan bahwa kalaulah PCR ini ditingkatkan, ini angka bisa lebih banyak lagi. Bagaimana, Prof? Betul, asumsi itu bisa beralasan. Karena kita ingat 1 atau 2 minggu yang lalu pun Ketua Gugus Tugas sudah mengingatkan jangan kaget 1-2 minggu ke depan akan ada lonjakan kasus. Ya, jadi itu kemungkinan asumsi itu berdasarkan bahwa kemampuan pemeriksaan laboratorium ini saat ini sedang meningkat cukup tajam. Di daerah-daerah juga kemampuan pengujiannya juga sudah lebih baik dan juga lebih cepat. Waktu pelaporannya juga sekarang sudah semakin pendek. Saya ambil contoh di lembaga Eijkman, saat ini kapasitasnya 400 per hari. Tetapi dalam 2-3 minggu ke depan, kita akan meningkat menjadi 1000 per hari. Dan itu juga akan terjadi di beberapa laboratorium lain. Sehingga dengan meningkatnya jumlah orang yang diperiksa, maka jumlah kasus yang akan terdeteksi itu juga akan meningkat. Di satu sisi memang dari sudut upaya pengendalian, artinya kontak tracing dan sebagainya, ini satu indikasi bagus ya, tanda petik ya, artinya bahwa kita bisa memberi gambaran yang lebih mewakili keadaan di lapangan dengan meningkatnya jumlah orang yang diperiksa. Tapi di sisi lain tentunya kita bisa terkaget-kaget kan, kok angkanya tinggi sekali dan jumlahnya akan naik. Itu kita tidak berharap ini akan berkelanjutan. Nanti baik, setelah berapa lama mungkin akan terjadi semacam titik jenuh ya gitu. baik. Iya, Prof, ditahan dulu. Sekarang saya mau ke Mas Imam. Mas Imam, kita tahu lah kalau pedagang ini jualan supaya dapat uang, nanti bentar lagi mau lebaran. Ini juga menggerakkan roda perekonomian. Tapi yang beli baju lebaran, ini tampaknya ini mau apa ini? Kumpul-kumpul nih lebaran, mau mudik ini, mau ke rumah orang tua, mau berpelesiran. Ini bagaimana, Mas Imam? Jadi saya kira sudah wajar lah orang mau lebaran, kulturnya memang baju baru, ya kan? Sejak dulu, terus kemudian mereka mau belanja. Nah, sebetulnya bisa diatasi dengan melakukan upaya penyebaran sentra-sentra berjualan. Jadi kalau seandainya kita tahu setiap lebaran itu ada orang berkerumun untuk membeli baju atau kebutuhan-kebutuhan apapun yang menjelang lebaran, maka strategi yang harusnya bisa dilakukan adalah memperbanyak sentra-sentra jualan itu pertama. Nah, yang kedua mungkin cara untuk memberi fasilitas kepada penjual, kepada pembeli ini juga harus diberi alternatif. Misalnya penjual ini menjemput para konsumen ya ke perumahan-perumahan, atau mungkin didorong supaya transaksi online itu dilakukan. Nah, jadi banyak strategi
yang bisa dilakukan. Analognya seperti polisi lah. Polisi itu pada saat terjadi kemacetan, dia berpikir bagaimana memecah supaya jangan satu jalan, tetapi ada banyak jalur, dan kemudian jalur utama bahkan dibatasi, bahkan ditutup. Nah ini kita harusnya begitu juga, jadi batasi saja pusat-pusat belanja yang sekarang secara konvensional itu disediakan, tapi harus disediakan pula alternatif-alternatif, pasar-pasar kaget baru, bahkan mendekat ke perumahan-perumahan, sehingga mereka tidak perlu harus melakukan perjalanan ke pasar-pasar yang selama ini menjadi pusat pembelian mereka. Ya, ini mungkin Pak Robikin, ini kalau sebenarnya agama Islam ini kalau memaknai Lebaran di tengah pandemi ini seperti apa ini singkatnya? Bagaimana Pak Robikin? Ya, harus disadari dulu bahwa Lebaran itu yang wajib, Idul Fitri ya, 1 Syawal itu, yang wajib bukan perayaannya, bahkan sholat idnya sendiri bukan sesuatu yang wajib. Gitu. Apa yang wajib di 1 Syawal yang selama ini dikenal sebagai Idul Fitri, hari kemenangan, kembali kesucian, itu adalah wajib untuk tidak berpuasa. Nah, perayaannya itu seharusnya diletakkan sebagai bagian dari syiar, bukan bagian dari prosesi untuk melakukan kesombongan kolektif karena merasa berhasil melampaui Ramadan dengan puasa. Nah, kalau puasanya dilalui, ya, puasa secara ya nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan badan, nggak melakukan hal yang membatalkan puasa dilalui, tetapi substansinya tidak diperoleh, pesan Ramadannya tidak didapat, kembali ke kesucian, kepada Tuhan semakin kokoh keimanannya, kepada manusia yang lain semakin aware, mau kemudian juga menjaga keselamatan diri sendiri juga orang lain, keselamatan kolektif, maka tidak ada gunanya apa-apa puasa itu. Puasanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Apa artinya? Nah, oleh karena itu kita memohon kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat muslim, jangan membiasakan diri dengan melakukan sesuatu yang disandarkan semata-mata oleh tradisi, tapi tidak didasari oleh pedoman agama yang memadai. Nah, ini juga menarik, tadi sempat disinggung oleh Pak Robikin bahwa sholat Idul Fitri memang tidak wajib ya, tapi serasanya ada yang kurang ini Pak Kiai kalau tidak sholat Idul Fitri ini. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.